Antri, kamu penasaran gak sih? Penasaran gimana? Penasaran buat nyobain kegiatan baru yang gak berhubungan tentang manajemen gitu loh. Ya sih, aku penasaran nyoba hal baru selain manajemen ya. Kebetulan juga kemarin aku sempat lihatnya program di MBKM ada program kampus mengajar. Kampus mengajar? Kayaknya aku punya temen deh tentang Sumpah? dia. Iya. Itu temen aku, Nova yang ikut kampus mengajar. Hai. Nova, kesini. Hai, ada apa? Kesini. Hai. Kita penasaran nih tentang program kampus mengajar. Kenapa? Yang di rumah juga pasti penasaran dong tentang kampus mengajar ini kayak gimana. Maka dari itu, simak obrolan kita selanjutnya ya. Oke. Halo managers, kembali lagi dengan aku Ranti Planda di Ngorasi, ngobrol rasa diskusi. Di sini aku bersama Teh Nova Nur Hijriani sebagai narasumber kita. Yuk kita tanya-tanya guys. Nah, Teh Nova, apa kabarnya nih Teh? Alhamdulillah baik. Tetehnya sendiri bagaimana kabarnya? Baik juga, alhamdulillah. Nah, tadi kan teman-teman aku pengen ikut kampus mengajar nih, tapi aku tuh masih pusing Teh. Apa sih kampus mengajar? Boleh dijelasin nggak? Oke, mungkin sebelum ke kampus mengajar, aku akan sedikit mengulas mengenai apa sih itu MBKM. MBKM itu merupakan salah satu program dari Kemendikbudristek, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana program-programnya itu ada banyak, salah satunya itu yaitu kampus mengajar atau disebut dengan Kamjar. Untuk kampus mengajar tersendiri itu salah satu program di mana kita sebagai mahasiswa kerjasama dengan guru untuk berkolaborasi dalam meningkatkan pendidikan baik itu di SMP, di SD maupun SMA gitu Teh. Oke, nah setelah aku tahu nih apa itu kampus mengajar. Nah, dari mana aja sih Teh aku bisa mencari tahu informasi tentang kampus mengajar itu? Kebetulan aku pertamanya itu tanya-tanya ke Kating yang sudah berpengalaman mengikuti MBKM yaitu kampus mengajar. Nah, teman-teman juga bisa langsung aja cek laman MBKM atau login MBKM. Nanti teman-teman di sana searching aja, lihat-lihat apa aja sih program-program yang tersedia untuk teman-teman ikuti gitu. Apabila teman-teman ingin mengikuti program tersebut, teman-teman langsung aja bisa kepoin Instagram kampus mengajar tersebut gitu. Nah, untuk kan kita udah tahu cara daftarnya gitu kan. Nah, menurut Teteh, tips and trick buat lolos kampus mengajar? Kalau misalkan tips and trick itu gimana ya? Yang pertama itu pasti niat ya. Niat yang terbaik dari diri kita untuk kemajuan dan pengembangan potensi diri kita. Selebihnya itu kita anggap sebagai bonus gitu. Terus juga kita juga harus yakin dan kita juga harus percaya diri untuk berkontribusi di dunia pendidikan gitu. Salah satunya kita harus mempersiapkan pendaftaran, entah itu dari data-data dokumen ataupun berkas-berkas untuk pendaftaran tersebut. Nanti juga dalam pendaftaran itu diadakan tes. Nah, teman-teman bisa persiapkan tes dengan sebaik-baiknya. Di mana teman-teman memanfaatkan pengetahuan teman-teman agar bisa menjawab soal-soal yang diberikan oleh pusat itu. Nah, by the way, setelah tahu tips and triknya, aku belum tahu cara daftarnya nih. Nah, menurut Teteh cara daftarnya itu gimana nih dalam proses-prosesnya? Oke, mungkin dari proses pendaftarannya, teman-teman yang pertama itu harus tanya-tanya terlebih dahulu kepada pihak program studi, di mana teman-teman apakah bisa mengikuti MBKM tersebut di semester tersebut. Nah, teman-teman juga harus menanyakan apa aja sih mata kuliah yang bisa dikonversi untuk program tersebut. Setelah itu, nanti teman-teman langsung bisa melakukan pendaftaran. Teman-teman masuk saja kepada login MBKM atau aplikasi MBKM. Nah, di situ nanti ada pendaftaran. Teman-teman bisa klik daftar untuk membuat akun. Setelah membuat akun, teman-teman bisa melengkapi persyaratan atau dokumen apa saja sih yang dibutuhkan untuk mendaftarkan. Nah, setelah itu nanti teman-teman akan mendapatkan email. Teman-teman akan mengikuti tes sebagaimana mestinya. Tesnya itu ada tes numerasi dan juga literasi dan juga kebinekaan. Nanti setelah tes, teman-teman akan mendapatkan
pengumuman apakah teman-teman diterima atau tidak. Tapi setelah teman-teman mengetahui diterima atau tidak, teman-teman ketika diterima itu masih ada tawaran apakah teman-teman ingin menyetujui ataupun ditolak gitu. Nah, pengalaman apa dan juga manfaat apa yang Teteh terima selama mengikuti kampus mengajar ini? Kalau misalkan untuk manfaat atau benefit itu pastinya banyak ya. Salah satunya itu saya bisa merasakan terjun secara langsung gitu. Apalagi saya yang tadinya program studi manajemen yang jelas ya basicnya itu non pendidikan. Nah di situ saya uh, bisa sharing dengan teman-teman satu kelompok saya yang dari berbagai universitas. Salah satunya kemarin dari Universitas Kuningan, Universitas Muhammadiyah, Universitas Negeri Yogyakarta, dan juga Universitas Siliwangi. Nah, di situ kita berbagi pengalaman dan juga ide-ide untuk dituangkan pada saat proses belajar mengajar untuk kampus mengajar. Kita juga nanti di sana beradaptasi dengan masyarakat sendiri gitu, entah itu guru-guru ataupun dengan lingkungan sekitar. Kita juga di sana dituntut untuk memilih metode yang baik dalam mengajarkan kepada murid-murid agar mereka senang dalam belajar. Jadi belajar tidak membosankan. Nah, setelah kita lolos kampus mengajar nih, hal apa yang Teteh persiapkan untuk mengikuti program tersebut nih Teteh sebelum kita ke sekolahnya gitu? Kalau misalkan hal yang dipersiapkan mungkin yang pertama itu mental dan fisik ya, karena kita itu tidak tahu akan ditempatkan di daerah mana dan juga situasi lapangannya seperti apa gitu. Yang kedua itu mungkin dipersiapkan mengenai berkas-berkas pendaftaran, terus kita juga mempersiapkan metode apa aja yang bakalan kita berikan ketika mengajar, dan program apa saja yang bakal kita ajukan kepada pihak sekolah untuk pengembangan sekolah tersebut. Nah, selama Teteh mengikuti kampus mengajar nih, ada kesulitan nggak dalam program itu? Mungkin kesulitan adalah salah satu kendala ya Teh. Iya. Alhamdulillah kalau misalkan untuk akses jalan aku bagus, tapi mungkin ada beberapa teman-teman yang ditempatkan di tempat lain itu terkendala seperti adanya jalan rusak ataupun longsor gitu. Terus juga mungkin kendala yang aku temui itu salah satunya itu kurangnya fasilitas dari pihak sekolah. Nah, di situ itu ruangan kelas itu cuma ada 4, sedangkan rombel kelas itu ada 5, jadi kurang 1. Kita menggunakan fasilitas musola terdekat yang dijadikan kelas gitu, untuk dijadikan kelas seperti itu. Terus juga kekurangan buku-buku sebagai bahan literasi untuk peningkatan literasi. Jadi kita tim kampus mengajar itu membuka open donasi juga menggunakan salah satu perpustakaan digital gitu untuk meminimalisir tidak adanya bahan bacaan di perpustakaan. Nah, untuk skill apa aja yang diperlukan dan juga relevan dalam kampus mengajar ini Teh? Mungkin skill yang relevan ya. Yang pertama itu pasti komunikasi yang baik. Karena sebelum kita terjun langsung ke lapangan, kita akan ada survei di mana kita akan mengenalkan kepada pihak sekolah apa itu kampus mengajar dan apa tujuan kita datang ke sekolah tersebut. Terus juga yang kedua mungkin public speaking tentunya, karena kita nanti akan mengajar bersama murid-murid dan juga pastinya akan terus berdiskusi dengan guru-guru. Terus juga mungkin skill lainnya kita bisa kerja sama tim, karena di sana bagaimanapun kita dikelompokkan gitu Teh. Bukan hanya satu kampus, tapi juga 3-5 orang kita dikelompokkan gitu. Nah, apa aja sih kegiatan yang dilakukan selama kampus mengajar? Apakah kegiatannya itu kita yang ngajuin atau sudah ada? Oke, untuk kegiatan dari pusat itu diminta mengenai literasi dan juga numerasi. Nanti kita dari tim kampus mengajar itu mengadakan RAK gitu. Nah, menyusun RAK di mana di situ terdapat beberapa program kerja yang terkait dengan literasi numerasi dan juga peningkatan pendidikan. Untuk literasinya contohnya seperti budaya membaca, pohon baca, terus poster, mading, dan lainnya. Untuk numerasi itu seperti teka-teki numerasi, cerdas cermat numerasi, dan yang lainnya. Terus untuk
program kerja lainnya itu misalkan salah satu festival literasi di mana hal itu nanti di situ dituangkan ada materi mengenai literasi numerasi dan juga lomba-lomba yang akan diikuti oleh peserta didik. Jadi mengukur sejauh mana mereka belajar dengan kakak-kakak kampus mengajar. Oke, tapi kan Teteh tadi ngebahas ada RAK nih. Aku pengen tahu Teh, RAK itu apa Teh? Oke, untuk RAK itu rancangan kegiatan ya. Intinya jadi program apa aja yang bakal kita bawa di selama kampus mengajar tersebut. Nah, di situ dijabarkan kegiatannya apa, sasarannya siapa, dan tujuannya apa gitu. Nah, untuk konversi kuliah Teh, berapa sih dalam kampus mengajar dapat terkonversi mata kuliahnya? Untuk konversi SKS itu dari pusat itu sebanyak 20 SKS, cukup banyak ya Teh ya? Banyak. Nah, betul. Kebetulan untuk konversi SKS tersendiri itu kita harus konfirmasi kepada pihak prodi. Kebetulan kemarin aku di semester 4 itu mengikuti Kamjar itu ada 7 matkul. Nah, 5 matkul itu sudah terkonversi karena aku mengikuti KM. Terus juga untuk yang 2 matkulnya aku wajib mengikuti seperti perkuliahan biasa gitu. Nah, untuk penempatan sekolah nih, penempatannya apakah secara acak dari pusat atau kita bisa milih sendiri nih Teh sekolahnya? Kebetulan pada tahun ini aku dari pusatnya itu jadi langsung diacak gitu. Oh, langsung Jadi kita tidak bisa memilih pilihan 1 maupun pilihan 2 kita mau mengajar di mana, nggak bisa. Tetapi kita diberi kesempatan untuk menetapkan titik koordinat rumah kita agar penempatan kampus mengajar itu tidak terlalu jauh dari rumah. Kebetulan kemarin aku dari rumah itu cuma sekitar 23 menit gitu. Cukup deket ya Teh ya. Iya, cukup Nah, bisa diakses. untuk tanggapan prodi nih bagaimana selama Teteh ikut kampus mengajar gitu? Menurut Teteh aja nih. Kalau misalkan dilihat-lihat sih, prodi itu sangat mendukung, sangat positif responnya. Karena apa? Karena, dengan diberikannya rekomendasi dan juga konversi SKS, di situ universitas, dan program studi itu sudah memperlihatkan mereka itu mendukung bahwa bahwa mahasiswanya terjun secara langsung ke lapangan untuk mengimplementasikan pengetahuannya kepada masyarakat gitu. Baik, terima kasih atas informasinya. Nah, managers, itu tadi sedikit materi dari Teknova. Bila ada yang ingin ditanyakan, nanti kita akan sertakan link IG-nya di video. Segitu dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Dadah!